Tim nasional Spanyol digadang-gadang bakal berbicara banyak di Piala Dunia 2022 kali ini. Alasannya karena skuad La Furia Roja memulai laga perdananya dengan melibas Costa Rica 7-0. Namun sejak kemenangan itu performa mereka terus merosot dan kini gagal melaju ke partai perempat final. Cetak Gol coba merangkum gembar-gembor timnas Spanyol di Piala Dunia sebagai berikut. Generasi baru yang menjanjikan. Tim nasional Spanyol tergabung dalam grup E bersama Costa Rica, Jepang, dan Jerman. Pada Piala Dunia kali ini, skuad La Furia Roja tampil dengan skuad generasi baru dengan diperkuat oleh pemain muda. Saat itu, Luis Enrique banyak memanggil nama-nama baru yang merupakan debutan Piala Dunia. Tercatat cuma 6 pemain yang berpengalaman yang tersisa di skuad La Furia Roja. Mulai dari Sergio Busquets, Jordi Alba, Dani Carvajal, Marco Asensio sampai Cesar Azpilicueta. Bahkan Enrique membuat keputusan aneh dengan nggak membawa pemain-pemain yang berpengalaman. Mereka termasuk Sergio Ramos, David De Gea, dan juga Thiago Alcantara. Selain itu, Enrique juga mendapatkan banyak kritikan karena terlalu banyak membawa pemain Barcelona. Sebagai contoh ada Ferran Torres yang di musim ini sedang dalam performa yang cukup buruk. Padahal masih banyak pemain yang dianggap lebih baik untuk mengisi posisi tersebut. Namun mantan pelatih Barcelona ini berpendapat kalau pemain yang dibawa ke Qatar merupakan pemain-pemain yang terbaik. Ternyata omongan Enrique itu bisa dibuktikan pada laga perdananya. Pada laga pembuka, skuad Spanyol tampil meyakinkan dengan membantai Costa Rica dengan skor 7-0. Sejak kemenangan itu, pelatih 52 tahun ini mengaku senang dengan performa skuadnya. Luis Enrique bilang kalau skuad mudanya mempertontonkan sepak bola yang luar biasa. Dia pun yakin kalau skuad La Furia Roja akan mampu menjuarai Piala Dunia 2022. Kurang tampil konsisten. Walaupun bermain dengan performa yang gemilang, Spanyol nggak bisa melanjutkannya pada pertandingan berikutnya. Saat itu mereka harus menelan 2 hasil yang negatif. Pertama, skuad La Furia Roja berhasil ditahan imbang oleh Jerman dengan skor 1-1. Sebenarnya Spanyol sempat unggul lebih dulu lewat gol dari Alvaro Morata pada menit ke-62. Namun skuad Der Panzer mampu bangkit dengan mencetak gol penyama lewat Niklas Füllkrug pada menit ke-83. Setelah ditahan imbang, Luis Enrique mengaku kecewa dengan skuadnya. Pasalnya dia melihat kalau anak asuhnya belum mampu untuk mengendalikan pertandingan. Walaupun begitu, Luis Enrique tetap bersyukur dan akan fokus untuk laga pamungkas menghadapi Jepang. Alih-alih memperbaiki kesalahan, mereka justru kembali takluk dengan skor 2-1. Beruntung kekalahan ini nggak membuat skuad La Furia Roja tersingkir dari fase grup. Pasalnya mereka unggul agresivitas gol atas Jerman yang sama-sama mengemas 4 poin. Di laga ini juga Enrique mengaku kecewa dengan keputusan sang wasit. Menurutnya kalau gol kedua Jepang yang dicetak oleh Ao Tanaka masih jadi perdebatan. Pasalnya sebelum gol itu terjadi, bola seperti sudah melewati garis keluar. Akan tetapi wasit tetap mengesahkan gol tersebut setelah mengecek tayangan ulang lewat VAR. Atas kekalahan itu, Enrique mengaku marah dengan wasit yang memimpin laga tersebut. Pasalnya dia menganggap kalau Victor Gomez terlalu lama dalam mengambil keputusan. Selain itu, Enrique juga memuji Jepang yang memang layak menang pada pertandingan tersebut. Persiapan yang matang. Setelah gagal tampil konsisten di fase grup, Luis Enrique mempersiapkan babak 16 besar dengan sangat matang. Saat itu Enrique memberikan porsi latihan khusus kepada para pemainnya. Mantan pelatih dari Barcelona ini meminta anak asuhnya untuk mengasah tendangan penalti. Nggak tanggung-tanggung, Enrique meminta mereka untuk melakukan 1000 tendangan penalti. Dia menginstruksikan hal tersebut karena pengalaman buruk Spanyol di Piala Euro yang lalu. Saat itu di semifinal Piala Euro, mereka tersingkir setelah dikalahkan oleh tim nasional Italia. Dalam wawancaranya, Enrique mengatakan kalau kekalahan tersebut sangatlah menyakitkan. Oleh karena itu, para pemain diharapkan untuk nggak punya rasa penyesalan yang mendalam. Selain punya pengalaman yang buruk, Enrique juga menginstruksikan hal itu agar pemain lebih terbiasa. Dia menilai kalau para pemain punya rasa tegang luar biasa saat menjalani sesi adu penalti.
Bahkan menurut Enrique ada banyak pemain bintang yang gagal mengeksekusi penalti di Piala Dunia kali ini. Seperti contohnya ada Lionel Messi dan Robert Lewandowski di negaranya masing-masing. Saat itu Messi gagal mengeksekusi penalti di laga terakhir babak penyisihan grup C. La Pulga sendiri merasa kesal karena gagal menjalankan tugasnya tersebut. Beruntung hal ini nggak membuat Argentina menelan kekalahan. Sebab pada laga itu skuad Albiceleste mengakhiri laga dengan kemenangan 2 gol tanpa balas. Sedangkan Robert Lewandowski gagal mengeksekusi penalti di laga menghadapi Meksiko. Akibatnya Polandia gagal meraih 3 poin dengan ditahan imbang oleh Meksiko dengan skor 0-0. Dipastikan gagal lolos. Walaupun sudah melakukan latihan menendang 1000 penalti, tapi itu nggak menjamin Spanyol bisa meraih kemenangan di babak 16 besar. Pada laga itu, skuad La Furia Roja takluk atas Maroko lewat drama adu penalti. 3 penendang Spanyol seperti Pablo Sarabia, Carlos Soler, dan Sergio Busquets gagal menjalankan tugasnya dengan baik. Sedangkan Maroko cuma gagal mengeksekusi 1 penalti saja. Saat itu sepakan dari Badr Benoun berhasil ditepis dengan baik oleh Unai Simon. Dengan kegagalan ini membuat Spanyol harus angkat koper lebih cepat dari perhelatan Piala Dunia. Sementara itu keberhasilan Maroko untuk lolos juga nggak terlepas dari peran sang kiper yakni Yassine Bono. Kiper dari Sevilla ini jadi kiper Afrika pertama yang berhasil menepis 2 penalti dalam 1 pertandingan. Atas performa gemilangnya itu membuat dirinya dinobatkan sebagai Man of the Match. Bono mengaku kalau ini merupakan malam yang luar biasa baginya. Usai ditekuk oleh tim kuda hitam Maroko, Luis Enrique pun turut menyampaikan pendapatnya. Dia bilang kalau dirinya bakal bertanggung jawab dengan kegagalan tersebut. Saat itu Luis Enrique memuji performa dari Yassine Bono yang dianggap tampil luar biasa. Sementara itu dia juga menyayangkan penampilan anak asuhnya yang kerap membuang peluang. Di sisi lain, kekalahan ini juga membuat masa depan Enrique di timnas Spanyol patut untuk dipertanyakan. Dia juga belum memutuskan apakah dirinya melanjutkan kiprahnya di skuad La Furia Roja atau mundur. Lanjutkan kutukan. Kekalahan ini membuat Spanyol menambah catatan buruknya di Piala Dunia, yakni menjadi tim yang selalu gagal penalti dalam beberapa edisi Piala Dunia terakhir. Sebelumnya, Spanyol pernah tersingkir di babak perempat final di Piala Dunia 1986. Saat itu, skuad La Furia Roja berhasil disingkirkan oleh tim nasional Belgia. Berikutnya di Piala Dunia 2022, Spanyol lagi-lagi disingkirkan oleh Korea Selatan di babak perempat final. Padahal di laga sebelumnya mereka sukses menyingkirkan Republik Irlandia. Terakhir di Piala Dunia 2018, Spanyol juga berhasil dikalahkan oleh Rusia di babak 16 besar. Tercatat dari 5 pertandingan yang sudah dijalani, skuad La Furia Roja cuma memenangkan 1 laga saja, yakni saat mengalahkan Irlandia di babak 16 besar Piala Dunia 2002 yang lalu. Dengan begitu wajar kalau Spanyol gugur dari tim kuda hitam yakni Maroko. Itulah ulasan gembar-gembor timnas Spanyol di Piala Dunia kali ini. Bagaimana pendapatmu? Apakah skuad muda Spanyol ini bakal berbicara banyak di ajang-ajang berikutnya? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.